Melihat demikian, Largo segera meninggalkan tempat untuk menyelamatkan diri. Tetapi dengan secepat kilat dihadang oleh Hapodita seraya berkata, "Largo, sebaiknya kamu menyerah dan minta maaf pada paman sebelum pedang ini menembus jantungmu." Largo, "Ampun Hapodita, aku menyerah. Maafkan aku." Dia sudah dua Hapodita, "Paman, apakah pantas pedang ini membunuh pengkhianat?" Kepala suku Lembu Ampal, "Tidak Hapodita, biarkan Largo meninggalkan tanah ini." Largo, "Terima kasih Hapodita, terima kasih paman." Kepala suku Lembu Ampal, "Largo, bawa sekalian pengawalmu yang tidak berguna ini. Biarlah pasukan Rangkokok yang membunuhnya." Sekarang mari kita menengok Yoseko dan Diana Sunaringsi yang diantar oleh seseorang prajurit Bujang Lamban yang juga sudah menghadap kepala suku Karangbatu. Kepala suku Karangbatu, "Kalian berdua siapa dan tinggal di mana?" Diana Sunaringsi, "Kami utusan dari kepala suku Bujang Lamban oleh Putri Hapodita untuk memberitahukan tentang penyerangan Raja Rangkokok dalam waktu dekat. Dua temanku diperbantukan ke wilayah Karangkepodang dan satu temanku bersama Hapodita diperbantukan ke wilayah Lembu Ampal. Kami tidak tinggal di wilayah Atlantikana. Kami dari zaman 11.500 tahun yang akan datang, paman." Mendengar datang dari lain zaman, tentu saja kepala suku Karangbatu terkejut. Pikirannya langsung kepada perkataan sang ayah sebelum meninggal, berpesan kalau nanti ada beberapa manusia datang dari lain zaman, itulah tanda bahwa bumi Atlantikana akan tenggelam tidak lama kemudian. Maka bersiaplah membuat perahu besar untuk mengungsi. Kepala suku Karangbatu, "Terus apa yang dapat kamu lakukan terhadap wilayah Karangbatu agar menang dalam peperangan mempertahankan wilayah?" Yoseko Dharmawangsa, "Maaf paman, kami hanya 2 orang, tentu tidak dapat membantu mempertahankan wilayah Karangbatu terhadap serangan pasukan Rangkokok. Kami hanya dapat mengajukan usul dalam menghadapi peperangan pasukan Rangkokok yang sangat tangguh, apalagi didukung oleh pasukan Sanggalangi serta memiliki persenjataan meriam. Usul kami hanya mengurangi banyaknya korban terhadap serangan meriam oleh pasukan Rangkokok, namun mengorbankan banyak harta benda rakyat Karangbatu." Kepala suku Karangbatu, "Wah, paman setuju kalau hanya harta benda saja yang menjadi korban asalkan jangan banyak nyawa yang melayang sia-sia. Teruskan Yus." Yoseko Dharmawangsa, "Paman harus mengungsikan semua penduduk ke bukit, kecuali pemuda yang bertugas. Pengungsi diwajibkan membawa bekal bahan makanan paling tidak cukup 1 bulan. Bila nanti tiba saatnya pasukan Rangkokok menembakkan meriam yang ledakannya sangat dahsyat, lakukan pembakaran seluruh sawah ladang yang belum dipanen agar saat pasukan Rangkok masuk tidak ada bahan makanan yang tersisa. Biarkan mereka kelaparan, sementara musim dingin juga akan tiba. Tentu cara ini akan kalah secara menyakitkan. Saran ini juga akan dilaksanakan di wilayah lain yang diperangin pasukan Rangkokok. Itu saja paman, saran kami." Kepala suku Karangbatu, "Usulmu sangat bagus. Pasukan musuh merasa menang tanpa perlawanan, tetapi gagal tidak akan berhasil menduduki wilayah kami. Terima kasih, segera akan kami laksanakan." Mari kita tengok perjalanan Hambali serta Boy Gatot menuju wilayah Karangkepodang yang disertai seorang prajurit yang sudah dikenali baik di kalangan Karangkepodang. Memang perjalanan tidak mulus. Perang menimbulkan kelaparan dan memicu perampokan. Dalam perjalanan 10 pasang mata gagal paham mengawasi 3 orang yang mengira Hambali dan Gatot sedang dikawal seorang prajurit Rangkokok, sehingga timbul keberaniannya untuk merampok dan merampas kuda. Kepala perampok, "Stop, kalian hendak kemana?" Segera prajurit ke depan karena merasa tanggung jawabnya mencari Hambali dan Gatot.
seraya berkata, "Maaf kawan, kalian jangan mengganggu kami yang sedang bertugas menuju ke Karang Kepodang." Kepala perampok, "Tinggalkan apa yang kalian punya di sini, supaya kami tidak mengganggu kalian. Kuda pun boleh." Mendengar permintaan kepala perampok meminta kudanya, Boy Gadot yang sudah siap dengan sarung tingginya segera turun memberikan tali kudanya kepada kepala perampok. Namun tangannya bergerak cepat memukul perut kepala perampok, tidak terlalu kuat. Sebagai petunjuk profesional, walaupun memukul tidak kuat sementara yang menerima pukulan bukan petinju, tentu saja langsung knock out. Ambruk tak berdaya. Melihat kepala perampok ambruk seketika, temannya langsung memukul Boy Gadot. Namun dengan mudahnya dielakkan sambil memukul lawannya dengan uppercut yang tidak seberapa keras, langsung pingsan. Melihat temannya ambruk ketika ketiga perampok segera mengeroyok Boy Gadot, maka dengan menarik busur siap memanah sambil berteriak, "Jangan ada yang melawan kawan, bila tidak ingin panah ini menembus perut kalian." Melihat busur dengan 3 anak panah siap dilepaskan, seketika perampok bersujud minta diampuni. Prajurit, "Penduduk mana kamu semua? Lekas sebutkan." Perampok, "Maaf, kami penduduk Pecang Lamban." Prajurit, "Kenapa kamu merampok?" Perampok, "Harta benda kami habis. Keluarga terjerat akibat perangan oleh Raja Rangkoko. Kami kehilangan mata pencaharian." Prajurit, "Kami juga prajurit dari Pecang Lamban yang kalah perang kemudian menyingkir sementara untuk merebut kembali. Kalian malah merampok, seharusnya membantu." Perampok, "Maaf, aku kira rombongan dari Rangkoko, maka kami beranikan diri merampok." Prajurit, "Ingat, perbuatan kalian perbuatan yang tidak terpuji. Segera kembali ke jalan yang benar. Kalau kalian ingin bergabung dengan yang lainnya, kalian pergi ke bukit sebelah sana. Jangan merampok lagi. Nah, menyingkirlah, kami akan pergi ke Karang Kepodang guna berperang." Perampok, "Terima kasih, kami akan bergabung agar nanti bisa merebut tanah kami kembali sambil mencari keluarga kami." Prajurit, "Baiklah." Kini mereka bertiga meneruskan perjalanan yang terunda sore hari baru sampai. Karena prajurit pengantar sudah dikenali oleh para penjaga, jadi lebih gampang menghadap kepala suku Karang Kepodang. Kepala suku Karang Kepodang, "Prajurit, berita apa yang kamu bawa dari saudara ke kepala suku Pecang Lamban?" Prajurit, "Mohon diterima surat dari putri kepala suku Apodeta yang bertanda kepala suku Pecang Lamban." Segera kepala suku Karang Kepodang menerima gulungan surat berupa daun lontar yang ditulis dengan benda tajam. Kepala suku Karang Kepodang, "Terima kasih anak muda atas bantuan kalian dalam memerangi pasukan Rangkoko. Namun sebelum berlanjut, aku ingin tahu siapa kalian, dari mana asal kalian?" Boy Gadot, "Kenalkan, nama kami Boy Gadot. Orang memanggilku Boy. Ini teman kami Hambali. Kami berdua bukan dari wilayah Atlantikana. Kami dari zaman lain 11.500 tahun yang akan datang, Paman." Kepala suku Karang Kepodang, "Jadi kalian dari lain zaman? Ya ampun, benar apa yang diucapkan oleh para buyut kami, bahwa bila nanti ada beberapa manusia dari zaman lain datang, maka itu suatu tanda bahwa bumi Atlantikana tidak lama lagi akan tenggelam. Maka sediakan para besar untuk meninggalkan pulau. Jadi kalian ya orangnya."